Kisah akan berfokus pada sepasang sejoli, kita panggil saja dia Sarah, yang merupakan seorang wanita penuh energik, seakan-akan baterai yang telah dicas full semalaman, dan kekasihnya yang bernama Mike, seorang pria gagah dan tampan, melankolis dan penuh tanggung jawab seperti bapak-bapak yang tidak ingin telat bayar cicilan. Di suatu hari itu, mereka sedang mengendarai mobil Kia di sebuah jalur terkenal yang sangat fenomenal di wilayah Amerika, yaitu Rute 66. Tepatnya di kawasan Lembah Kematian atau Death Valley. Watch as the fire burns to ash. Watch as your life comes to pass. Jalur ini memiliki panjang sekitar 3.940 km, dimulai dari kota Chicago dan sampai ke Los Angeles, tepatnya di Santa Monica Beach. Sarah dan Mike terlihat enjoy menikmati perjalanan di tengah padang gersang yang sangat sepi, yang mana tujuan mereka untuk bertemu dengan ayah Sarah yang sudah lama tidak dikunjungi, dan untuk membicarakan tentang rencana pernikahan mereka. Saat sedang bercanda gurau itulah, mereka mengalami kejadian yang mengejutkan ketika mobil seolah menabrak sesuatu dan ya, mereka berdua sangat yakin jika mobil telah menabrak sesuatu, tapi nyatanya setelah mereka memeriksa kolong mobil dan bodi mobil, ternyata tidak ada satupun terlihat tanda-tanda bahwa mereka telah menabrak sesuatu. Sarah? Setelah mengalami kejadian tak masuk akal tadi, Mike dan Sarah kembali melanjutkan perjalanan, di mana kali ini mereka mendapatkan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju kencang dan seolah membuntuti mereka, sehingga ya, Mike awalnya mengabaikan mobil itu, tapi setelah diperhatikan, lama-kelamaan mobil sedan hitam itu melaju seperti odong-odong tersebut, terus mengganggu dan memprovokasi dari belakang. Tentu saja, Mike mulai merasa resah, terlebih lagi selalu terbayang-bayang tentang cerita horor yang terjadi di jalur tersebut. Mike berusaha memacu mobilnya semaksimal mungkin, walaupun tetap saja kecepatannya tak mampu menandingi tenaga mobil yang memiliki horsepower 5 kali lebih besar daripada mobilnya, sehingga daripada mengambil resiko, Mike berinisiatif untuk menghindar, yang mana pelariannya itu berakhir di sebuah restoran bernama Last Chance, atau kesempatan terakhir yang hanya ada satu-satunya di jalur tersebut. Perdebatan pun mulai terjadi saat Sarah memprotes aksi Mike mengemudi mobil dalam kecepatan tinggi, karena ia mengira mobil tadi adalah para pemuda iseng yang ingin pamer kendaraannya saja. Dan yang paling membuatnya emosi adalah keputusan Mike yang malah berhenti di restoran itu, padahal ia ingin sekali cepat bertemu dengan ayahnya. Mike pun membela dirinya dan mengatakan bahwa ia sangat yakin orang yang membuntutinya itu seperti mempunyai rencana untuk mencelakai mereka. Dan karena situasi masih tegang serta Mike yang sudah kebebelet buang hajat, maka mereka sepakat untuk mampir di restoran tersebut sampai keadaan membaik. Tidak ada yang aneh di restoran ini, mereka dilayani seperti biasa oleh seorang pelayan wanita yang cukup ramah. Di sana hanya terlihat seorang tante-tante yang sedang murung bernama Rebecca, serta sepasang kakek nenek yang tingkah lakunya agak sedikit aneh. It's cold. The food, it's cold. Pelayan itu mengatakan bahwa mereka selalu bertengkar, di mana si kakek selalu meminta untuk pulang, tapi si nenek terus menolak, seakan dia tidak mau pergi dari restoran ini. We have to, sweetheart. You know we can't stay. What if I don't want to? Here's your drinks. Untuk mencegah kegaduhan yang mengganggu pengunjung lain, tiba-tiba saja manajer restoran bernama Anthony pun langsung melerai si kakek dan si nenek, kemudian menenangkan mereka. Stay, huh? She's worried. Oh, is there anything I can do to help? Puas istirahat, Mike dan Sarah pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, Sarah lah yang meminta untuk menyetir mobil, supaya Mike bisa beristirahat. Perjalanan kembali tenang dan santuy seperti sedia kala, sampai akhirnya mereka kembali merasa seperti menabrak sesuatu yang besar dan... Well...
Christ, again? Disitulah Sarah mulai percaya dan menyadari bahwa situasi yang mereka alami terlihat sangat mirip sekali dengan kejadian sebelumnya. Instingnya mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres dalam perjalanan mereka. Ia mulai takut dan bertanya-tanya kenapa situasinya bisa seperti ini. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi adalah tiba-tiba saja mobil hitam yang sebelumnya membuntuti mereka kini berada tepat di belakangnya. Sarah, I can see what's not right. Give me the keys. Kali ini justru Mike lah yang meminta Sarah untuk mengabaikan mobil itu. Namun rasa penasaran Sarah tak bisa dihalangi lagi untuk mengetahui siapa orang yang berada di balik mobil kemudi itu. Di mana saat dia memberanikan diri menghampirinya, tiba-tiba ya, Sarah langsung balik kanan tanpa sepatah kata pun. Ia memperlihatkan raut wajah yang sangat ketakutan dan meminta kepada Mike untuk segera pergi dari sana. Di mana Mike yang belum tahu dengan apa yang dilihat Sarah pun langsung memintanya untuk menceritakan siapa sosok di balik mobil hitam tersebut. We can't outrun it. I don't know, I'll think of something. Just keep driving. Dengan bibir yang gemetar dan raut wajah yang ketakutan, Sarah pun menjelaskan bahwa sosok pengemudi di mobil itu bukanlah manusia, melainkan seperti monster dengan wajah yang mirip galang dan memiliki rentetan gigi yang runcing dan tajam seperti manusia serigala yang ada di GGS. Hey, the diner! Worked last time. Dan ya, aksi kejar-kejaran pun berakhir di sebuah restoran sama seperti sebelumnya. Perasaan panik dan linglung terlihat sangat jelas di wajah mereka, seakan tak percaya dan bertanya-tanya, kenapa bisa kembali ke restoran ini padahal kita sudah menggunakan rute yang benar. Namun apapun yang terjadi, yang pasti di sana Sarah tak mau melewatkan momen untuk bisa menelpon pihak kepolisian supaya mereka bisa segera diselamatkan. Faktanya, tanpa sepengetahuan Sarah, ternyata yang menjawab telepon tersebut adalah Anthony, sang manajer restoran, yang seakan-akan telah men-setting telepon itu supaya terhubung dengan teleponnya. Tujuannya tentu saja agar Sarah dan Mike tetap berada di restorannya. Can I get some help here? My friend, so good to see you again. I need your help. I need your help. So, What happened to you? Awalnya Sarah dan Mike belum menyadari tentang niat Anthony yang sebenarnya, sebab Anthony terlihat sangat meyakinkan seakan tulus dan berjanji akan membantu mereka. Bahkan, ia sengaja menyiapkan salah satu kamar agar Sarah dan Mike bisa menginap. how about we grab a seat? Denise, let's get them some menus. Let's take care of our guests. Di waktu yang bersamaan terlihat si Rebecca seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang selama ini dirahasiakan oleh pegawai restoran. Bahkan seorang koki restoran yang bernama Bob pun sempat berusaha untuk memberi pesan kepada mereka untuk lari dari restoran ini. Tapi sepertinya semua itu sengaja dihalang-halangi oleh si Tony. That'll be all, Bob. Yes, sir. Dan ya, akhirnya kita akan mengetahui fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa sebenarnya restoran itu merupakan tempat persinggahan setiap orang yang akan meninggal dunia atau bisa dikatakan sedang sekarat akibat sebuah tragedi, entah itu kecelakaan atau apapun yang terjadi di jalur rute 66. Restoran itu diibaratkan seperti sebuah ilusi atau semacam portal antara alam nyata dan alam goib bagi orang-orang yang akan meninggal, dengan memvisualisasikan seakan menjadi tempat persinggahan terakhir bagi orang-orang yang ditakdirkan untuk meninggal di jalur ini. Namun para pegawai ditugaskan untuk melayani serta membujuk mereka untuk pasrah pada kematian dengan cara menjamu makanan serta memberikan kesan nyaman sebelum para korban benar-benar menuju ke alam baka. Sepintar-pintarnya mereka menyembunyikan fakta itu, akhirnya terkuak juga. Semua berawal saat si Rebecca, wanita murung itu, dipaksa Anthony untuk menerima kematiannya dengan cara dimasukkannya ke dalam kamar penginapan yang di dalamnya seperti terdapat makhluk astral pencabut nyawa. But he's hungry. He's always hungry. No, please no. Sorry. No.
Pada akhirnya, fakta tentang restoran itu diketahui oleh kedua pasangan ini, yang mana saat mereka hampir saja terbujuk untuk menginap dan masuk ke kamar, tiba-tiba saja Sarah melihat bayangan mengerikan di jendela kaca, tepat saat wanita murung itu terlihat sedang dicabut nyawanya oleh sosok makhluk tinggi besar di dalam kamarnya. Sarah semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan tempat ini karena secara ajaibnya Anthony ternyata sudah mengetahui nama-nama mereka, padahal sebelumnya mereka belum sempat berkenalan. Dan dari sanalah Sarah memaksa Mike untuk berusaha kabur dari restoran tersebut. Let's go inside the room. We'll talk it all through. Wait! What just happened? I don't know. Kaburnya mereka tentu membuat Anthony geram. Ia melampiaskan kemarahannya pada kedua anak buahnya, yang ternyata kedua pegawai restoran itu juga sebenarnya tak mau terus-terusan melanjutkan pekerjaan ini karena diketahui mereka juga adalah merupakan korban dari skenario ini. Namun mereka diberi kesempatan untuk tetap hidup dengan syarat harus mengabdi untuk menjadi pegawai restoran pencabut nyawa ini. Oh, you both! Di saat yang sama, Mike dan Sarah lagi-lagi dikejar oleh mobil hitam misterius itu. Namun kini, Mike sudah punya rencana dengan akan putar balik, berharap bisa keluar dari jalur yang tak berujung ini. Merasa sudah aman, Sarah pun mengambil alih kemudi setelah melihat wajah Mike yang sudah kelelahan. Dalam perjalanan itu, kini bahan bakar mobilnya semakin menipis. Maka saat Mike kembali terbangun, ia memiliki ide untuk keluar dari mobil dan memulai berjalan kaki untuk bisa keluar dari jalur tersebut. So no looping. Just gonna take a little while longer. Ever with no end in sight. Hey, keep the faith. Saat mereka sedang berjalan kaki menyusuri lembah kematian itulah, Sarah dan Mike kembali dikejutkan saat menemukan mobil milik mereka berada di tempat lain dengan kondisi yang sudah hancur. Situasi itu menciptakan teka-teki yang semakin membingungkan. Mike mulai berpikir bahwa mungkin mereka sudah mati. Di tengah suasana histeris itulah sosok itu pun kembali muncul di hadapan mereka. Sehingga Mike yang frustasi pun mencoba untuk menyerangnya dan... No! Stop! Sarah segera membawa Mike kabur dan kembali ke tempat semula di mana mobil mereka ditinggalkan, dan luar biasanya mereka ternyata mendapati mobil tersebut berada di tempat awal dan masih dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian dengan terpaksa Sarah harus membawa Mike pergi ke restoran itu untuk mendapatkan pertolongan karena mereka berpikir memang tak ada cara lain selain kembali ke restoran tersebut. Sesampainya di sana, Sarah segera menemui Anthony untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Di sanalah Anthony menjelaskan bahwa orang yang memburunya itu adalah sosok goib yang dijuluki si tukang perahu, yang bertugas membawa jiwa-jiwa yang sudah mati di jalur rute 66. Maka sekuat dan sejauh apapun mereka menghindar, maka makhluk itu tetap akan bisa menemukannya. It's difficult to explain. Purgatory isn't the right word because that isn't what this is. I like to think of it as... Di saat yang sama, kedua pegawai restoran yang ternyata suami istri itu pun mulai merasa iba, menyadari bahwa keberadaan mereka di restoran itu hanya akan sia-sia selamanya. Maka Bob diminta untuk mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan kedua sejoli ini dari kematian, yang semua ini dilakukan karena Bob teringat akan kebaikan Sarah padanya. Bahkan, ia melihat sosok Bob seperti ayahnya sendiri. Di sana Anthony juga mulai mengatakan semua hal yang sejujurnya, yang mana dengan menyesal ia memberitahu bahwa sebetulnya Sarah dan Mike telah meninggal saat mengalami kecelakaan tunggal di jalur rute 66. Kondisinya persis seperti yang terlihat saat mereka menemukan mobil hancur di tengah jalan. You've been fighting for your life this entire time. Di balik itu semua, kini Anthony mulai menyadari akan kegigihan serta semangat mereka untuk hidup, terutama saat ia melihat tekad kuat serta takdir Sarah, di mana kini ia sedang mengandung janin laki-laki darah daging dari Mike sendiri. The food didn't make you sick. You feel it?
Anthony ternyata memiliki semacam perjanjian dengan makhluk hitam itu, yang mana mereka ditugaskan untuk membimbing para jiwa-jiwa yang telah mati agar mau masuk ke dalam dunia kematian melalui pelayanan terbaik di restoran ini, dan sebagai balasannya dia bersama karyawannya diberi pilihan bebas untuk tetap hidup. If it's me and Michael's time, that's fine, but she's innocent. Kini semua orang pun sadar bahwa perjanjian itu hanya menjadikan aktivitas yang sia-sia yang entah sampai kapan akan berakhir. Maka dari situlah ia bersama kedua rekannya sepakat untuk mengakhiri semua ini dengan cara menolong Mike dan Sarah agar bisa hidup kembali. Tepat saat Mike dan Sarah pergi, Bob yang selama ini menjadi koki di restoran itu pun langsung masuk ke dalam mobil dan bermaksud untuk menghadapi si makhluk sedan hitam itu, sehingga inilah yang terjadi. Mamat, ending yang sangat membagongkan. Film ini mengajarkan kita bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk bertahan setelah kehilangan. Ada yang hidup dari kenangan, ada pula yang justru terluka karenanya. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa selamanya bertahan di tempat yang sama. Luka boleh ada, tapi hidup harus tetap berjalan. Karena pada akhirnya, yang pergi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal bagi kita untuk menemukan makna yang baru.